مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Kartika Purnama Dewi, mahasiswi Perbankan Syariah kelas A. Mari kita bersama-sama belajar. Saudara-saudariku, kali ini kita akan membahas mengenai jiswaf. Apa itu jiswaf? Jiswaf singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang pertama, mari kita belajar mengenai zakat. Saudara-saudariku, ada yang mengerti mengenai zakat? Zakat sendiri jika ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti. Yang pertama, al-barakatu yang artinya keberkahan, dan yang kedua al-tohararatu yang artinya kesucian, yang ketiga al-nama yang artinya pertumbuhan atau perkembangan, dan yang keempat al-asaluh yang artinya keberesan. Sedangkan secara istilah zakat itu diartikan oleh para ulama mendefinisikannya menjadi redaksi-redaksi yang berbeda-beda, namun maksudnya tetap sama. Nah, di sini disimpulkan dari para ulama bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dari pengertian zakat tersebut yang telah dibahas kita bersama-sama, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan semakin banyak hartanya, maka hartanya akan semakin subur. Lalu dengan dia mengeluarkan zakat, maka itu akan mensucikan diri dia. Terus dengan mengeluarkan zakat akan menghindari diri kita dari mudorot dari harta yang kita miliki yang menjadi hak orang lain. Nah, zakat sendiri merupakan rukun Islam yang ketiga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Adapun caranya yaitu dengan memberikan sebagian hartanya yang sudah mencapai nisab atau jangka waktu 1 tahun kepada orang yang berhak mendapatkannya atau dengan syarat tertentu. Zakat juga menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak akan berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh dan terus tumbuh hingga banyak tunas-tunasnya pada tumbuhan. Karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muzaki dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya. Nah, dari segi banyaknya zakat itu sangat penting bagi umat Islam. Sendiri telah dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan mengenai kewajiban umat muslim untuk berzakat kepada kaum yang berhak menerimanya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Muhammad sebagai Rasul agar kamu diberi rahmat. Nah, sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran pun menyantumkan akan pentingnya zakat, akan keharusan umat muslim untuk memberikan zakat. Adapun dalam ayat lain yang menjelaskan mengenai zakat yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وهو الذي أنشأ جنات معروشة وغير معروشة والنجل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفون إنه لا يحب المسرفين. Itu terdapat di surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya namun berbeda rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada yang memetik hasilnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan. Itu 2 ayat yang telah saya bacakan. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menambahkan mengenai ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya mengenai macam-macam zakat. Zakat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sendiri adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dengan persyaratan tertentu. Zakat ini meliputi zakat hewan ternak, zakat perniagaan, zakat emas, dan zakat perak, dan zakat lainnya. Nah, yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam yang pada tahun puasa sebelum sholat Idul Fitri itu diwajibkan untuk membayarnya. Nah, selanjutnya mengenai rukun-rukun zakat itu sendiri. Nah, yang pertama, orang yang berzakat. Nah, maksudnya di sini orang yang berzakat itu di dalam hal berzakat harus ada orang yang memberikan zakat. Nah, seperti itu. Yang kedua, harta yang dizakatkan. Nah, harta yang dizakatkan ini harus bisa diserahkan seperti beras, uang, seperti itu. Selanjutnya, harta juga yang dizakatkan ini dia itu udah mencapai nisabnya atau sudah mencapai 1 tahun. Lalu ada yang ketiga, harta yang orang yang menerima zakat. Nah, orang yang menerima zakat ini juga dalam sesuatu yang sudah mencapai persyaratan-persyaratan tertentu. Mengenai infak. Infak sendiri berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sebagian hartanya atau suatu harta untuk kepentingan tertentu. Nah, sedangkan secara terminologi infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nasabnya, maka infak tidak ada. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah. Jadi di sini dijelaskan bahwa infak itu buat semua orang, maupun yang kaya ataupun miskin, semua berhak mengeluarkan yang namanya infak. Adapun ayat dan hadis yang menjelaskan mengenai infak. Dan ini adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai di dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ladina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Nah, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak atau hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sodako. Rekan-rekan sekalian yang beriman dan beragama, ada yang tahu mengenai sodako itu apa? Ya, sodako berasal dari kata sodako yang benar. Ia adalah pembenaran atau pembuktian dari syahadat atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama, pengertian sodako sering disamakan dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sodako memiliki arti yang sangat luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi. Nah, sodakoh adalah memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya dari sodakoh ini yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ini adalah contoh surat yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 268 yang menjelaskan mengenai sodako yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minahu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya begini. Setan menjanjikan atau menepu padamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya padamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, sodakoh ini mempunyai makna yang sangat luas. Sodakoh ialah segala bentuk nilai kebajikan, tetapi ia sangat terikat oleh jumlah waktu dan juga yang tidak terbatas oleh materi, tapi juga terikat oleh beberapa bentuk non-materi. Misalnya, menyingkirkan rintangan ada di jalan, menuntun orang yang ingin menyeberang. Nah, itu juga termasuk yang dinamakan dengan sodako. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah membahas mengenai zakat, infak, dan sodako. Nah, sebenarnya ada nih hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sodako. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Jadi, kalau dia mengeluarkan 3 hal tadi, dia dianggap telah membuat rasa syukur dia, ucapan rasa syukur dia terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dapat membersihkan diri dan harta. Nah, di awal tadi udah dijelaskan bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu membersihkan dia dari harta-harta yang menjadi hak orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga nih, memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain. Jadi setelah dia mengeluarkan itu tadi ya kan, sesuatu yang dikeluarkan baik harta maupun benda itu akan menambah hartanya dan itu akan membuat dia derajatnya menjadi lebih tinggi. Itu Allah yang berbicara. Nah, otomatis orang-orang akan memotivasi untuk terus bekerja dan dia akan semakin banyak beramal sodakoh, infak, dan zakatnya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya akan memperoleh pahala yang besar. Nah, akan memperoleh pahala yang besar di sini maksudnya tadi kan Allah udah, ini perintah dari Allah sendiri kan yang menyuruh
umatnya untuk melakukan zakat, infak, dan sodako. Itu tadi agar dia tersucikan dari dosa-dosa yang teramat sulit diampuni. Maka dari itu dia akan memperoleh pahala yang besar. Itu otomatis orang-orang akan menginginkan adanya zakat tersebut, infak maupun sodako. Nah, kalau tadi barusan yang saya jelaskan itu mengenai hikmah bagi orang yang mengeluarkan, sekarang ada nih hikmah bagi orang yang menerimanya. Apa itu? Nah, mari bersama-sama kita simak, kita baca, dan kita pahami bersama-sama. Yang pertama itu dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya. Jadi maksudnya gini, ada orang yang kaya dan orang yang miskin. Nah, ketika ada orang yang kaya melakukan zakat, infak, atau sodako, orang yang menerima pun merasakan harta dari apa yang kita punya. Seperti itu. Dapat dipahami ya. Yang kedua, menghilangkan perasaan hasut, iri, dan dengki. Nah, ini tadi yang udah dijelasin sama Allah bahwa di dalam Quran surat Yusuf yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Mata soddaq alaina innallaha yajril mutasyaddiqin. Dan artinya, dan bersedekahkan kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, maksudnya di sini Allah tuh akan selalu mengganti apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan kepada orang lain. Seperti itu. Maka dari itu rasa iri dan dengki kita akan hilang. Dan yang ketiga tadi, dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya. Jadi, misal nih, ada orang yang sangat sulit dalam perekonomiannya, lalu kita membantu lewat zakat, sedekah, ataupun infak, maka orang tersebut pun akan merasa diringankan segala urusan perekonomiannya. Meskipun tidak terlalu banyak yang kita bantu, namun buat orang lain itu sangat berarti. Dan yang terakhir atau yang keempat, dapat tertolong kesulitan dan kesulitannya. Nah, maksudnya di sini, jika kita sering menolong orang, maka ketika kita sulit, kita akan ditolong oleh orang. Seperti itu maksudnya. Ya, cukup. Materi selanjutnya yaitu mengenai wakaf. Saudara-saudariku yang beriman dan beragama, wakaf sendiri yaitu memiliki arti menahan. Sedangkan secara istilah atau syara ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya. Berikut ini adalah perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kalau zakat itu hukumnya wajib, infak itu wajib ataupun sunnah, sedangkan sedekah dan wakaf itu hukumnya sunnah. Nah, kalau zakat waktunya itu setiap waktu atau mencapai nisab dan haul. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf itu kapan saja dan kadarnya. Zakat itu ada ketentuannya, sedangkan infak, sedekah, wakaf itu tak tentu atau tidak ada ketentuannya. Sedangkan zakat itu penerimanya ada 8 asnaf. Dan infak, sedekah, wakaf, siapa saja yang memerlukan, maka dia boleh menerimanya. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat